Eh, Agile ya. Agile itu apa ya? Agile itu adalah kalau bahasanya mentor saya, agile itu lincah ya. Kita harus lincah dalam yang namanya melakukan tindakan ya. Jadi mulai dari meng-create suatu ide ya, mendapatkan suatu ide, kemudian menciptakan suatu produk, dari produk itu kita bisa mendapatkan suatu data yang bisa kita olah dan kita bisa lakukan improve ya. Itu namanya agile ya, cepat dan tepat. Jadi dua hal ini sebenarnya yang harus kita lakukan kondisi saat ini teman-teman. Kalau teman-teman mahasiswa ya kan harus bisa beradaptasi, yang tadinya belajar dari kampus sekarang belajarnya di rumah. Ya, produktif enggak? 50-50 ya. Gitu. Karena kemarin juga ya dosen juga bilang ini apa ya? Jadi masalah juga gitu loh. Belajar di kampus itu sudah menjadi sebuah tatanan, sebuah kebiasaan. Ketika belajar di rumah, efektivitasnya seperti apa gitu. Apakah bisa diserap dengan benar 100%, kemudian cara komunikasi belajar secara online-nya seperti apa. Nah, ini yang perlu kita beradaptasi. Yang kedua, kita harus agile, menemukan metode atau cara-cara baru sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif, yang lebih baik ya. Namanya agile. Dua hal ini yang menjadi kunci ketika kita menghadapi kondisi yang VUCA tadi ya. Nah, kalau bicara tentang yang namanya usaha, ya, saya kesempatan kali ini kita akan bicara yang tentang namanya entrepreneurship atau kewirausahaan. Ya. Nah, kenaikan penjualan online di era pandemik itu naik. Ini fakta loh ya. Saya sendiri merasakan sebagai seorang praktisi ya dari Maret ya, karena event training juga saya offline-nya pada stop. Tapi alhamdulillah kami masih bisa jalan di perusahaan kami pindahkan secara online walaupun dampaknya lumayan lah ya, terjadi penurunan. Nah, Maret, April, Mei kondisinya adalah teman-teman saya juga di praktisi digital penjualannya justru meningkat ya, justru meningkat. Ini fakta yang tidak bisa kita pandang sebelah mata, artinya ada perubahan ya. Itu yang namanya shifting ya, shifting. Terjadi penurunan offline tetapi online-nya jadi naik. Ya, online-nya jadi naik. Kenapa? Karena kondisi realnya adalah kita butuh sesuatu, tetap butuh belanja, tetap butuh barang-barang tertentu. Sementara aktivitas keluar kita dibatasi. Mau nggak mau, ya kita dipaksa untuk belanja online. Jadi trust-nya mungkin dari kepercayaan orang tentang yang namanya e-commerce itu belum begitu tinggi, itu jadi naik gitu ya, jadi naik dengan adanya pandemi seperti ini. Kita dipaksa gitu, kalau kata mentor saya, kita dipaksa untuk menjadi digitalized ya. Yang tadinya kita masih males-malesan mau belajar digital, sekarang kita dipaksa harus mau nggak mau, bisa nggak bisa gitu ya. Nah, ini kondisi realnya, seperti itu yang terjadi saat ini. Ya, nah ini tren penggunaan e-commerce ya. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, pelakunya mungkin ya. Ya, banyak aplikasi yang naik nih. Contohnya yang saya ambil ini ada sosial media itu naik ya 38%. Kemudian video juga tinggi ini, kemudian messenger ya kayak WhatsApp dan segala macam naik, e-commerce juga naik ya 23% ya. Nah, ini data yang ada ketika pandemi terjadi. Dan menariknya juga ada nih food delivery ya. Mungkin seperti GoFood, GrabFood dan layanan makanan ya, makanan. Ini juga naik. Ya. Kenapa? Artinya ada satu bisnis yang turun tapi ada bisnis lain yang juga meningkat ya. Ya, ini data e-commerce ya, marketplace yang saya dapat terakhir itu bulan Q2 ya, Q2 ya, Q2 sekitar bulan 6 ya, bulan 6 bulan 7 saya belum dapat yang terbaru. Nah, kenaikannya luar biasa. Kalau teman-teman perhatikan dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, yang terbaru sudah berubah ya, ini strukturnya. Cuman saya belum masukkan. Ini yang Q2. Kalau kita ranking dari 1 sampai 3 marketplace yang terbesar yang ada di Indonesia,
itu kita total kunjungan bulanannya di atas 200 juta. Ya, coba teman-teman hitung. Itu di atas 200 juta. Artinya potensi pasarnya begitu besar, ya. Potensi perputaran ekonomi, perputaran uang yang ada di marketplace itu sangat besar. Bayangkan kalau ada 200 juta pengunjung dikali satu orang belanja 100.000, berapa tuh? Ya, berapa triliun yang bisa dihasilkan perputarannya dari marketplace. Ini baru marketplace ya, baru e-commerce marketplace, belum yang online lain ya, seperti pakai WhatsApp dan lain. Nah, ini. Ya. Apalagi kalau kita ambil sampai 10 besar ya, itu luar biasa sekali. Artinya ekonomi kita sebenarnya bisa bergerak. Hanya kita bagaimana kita menyiasatinya, strateginya, ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Oke, salah satunya adalah teman-teman mungkin teman-teman punya orang tua ya yang berwirausaha ya, mungkin ada yang pedagang macam-macam ya, petani mungkin. Saya juga ini lagi mencoba membantu beberapa petani juga, komunitas petani ya. Saatnya kita harus menggunakan yang namanya media digital ya, media digital ya. Nah, media digital ini memang tantangan sendiri bagi usaha mikro, usaha kecil ya teman-teman. Mungkin teman-teman perlu sadari bahwa pelaku usaha kecil kita ini adalah orang-orang yang punya keterbatasan di dalam teknologi. Ya, mereka pegang handphone aja, mungkin sebagian belum versi Android, ya masih versi lama gitu ya. Kemudian pedagangnya biasanya secara usia juga sudah berumur. Nah, ini menjadi tantangan sendiri buat teman-teman nih, mahasiswa ya kan, sebagai seorang agen perubahan katanya ya. Nah, ini jati-dirinya keluar seharusnya di era pandemik. Bagaimana menjadi seorang agen perubahan, seorang mahasiswa memberikan suatu perubahan yang positif ya yang terjadi di era seperti ini. Salah satunya adalah kita bagaimana mensosialisasikan penggunaan media digital kepada orang-orang yang memang membutuhkan saat ini. Nah, ini adalah salah satu program yang saya buat, Start From ini adalah tujuannya ke situ. Kenapa saya bikin seminar ini bareng teman-teman. Saya mengajak teman-teman kampus, mahasiswa yang punya kemampuan lebih dibanding teman-teman pengusaha kecil ya, pedagang kaki lima dan lainnya yang lebih paham tentang digital. Yuk kita bantu bareng teman-teman, kita kerjain bareng-bareng supaya pelaku usaha kecil, mungkin juga orang tua kita, saudara kita yang terkendala dengan yang namanya digital. Ya, sementara faktanya adalah yang paling terpukul di kondisi seperti ini adalah teman-teman yang belum melek yang namanya digital. Oke, secara strategi ada 4 hal yang kita harus pahami tentang yang namanya digital. Ya, ini juga saya berikan ketika saya memberikan pelatihan online di beberapa tempat, termasuk di Google ya. Yang pertama adalah kita memahami fundamentalnya dulu. Ya, hal-hal utama di dalam digital marketing atau online apa sih yang harus kita pahamin? Ya, nah, ini saya jelaskan juga di kelas saya yang namanya Start From Home, training, mentoring selama 1 bulan. Jadi saya membuat program belajar tentang digital, kemudian saya dampingi sampai paham, sampai ngerti, sampai bisa menghasilkan uang dari bisnis online. Ya, ini 1 bulan. Pak Rahmat salah satu dulu yang angkatan pertama. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa menghasilkan uang dari bisnis online-nya. Kemudian setelah kita paham apa itu di marketing secara fundamentalnya, yang kedua adalah kita menggunakan channel media yang tepat. Artinya kita menggunakan channel online itu kan banyak ya, ada WhatsApp, ada Instagram, Facebook, kemudian ada LinkedIn, ada TikTok, ya kan, ada website, ada marketplace, banyak sekali. Nah, kita gunakan media yang tepat untuk produk yang kita jalankan atau usaha yang kita kerjakan, gitu ya. Setelah kita menggunakan media dengan tepat, kita lakukan yang namanya optimasi. Ya, optimasi itu bagaimana kita melakukan mengoptimalkan channel atau media yang kita pilih tadi. Yang keempat, kita harus konsisten. Tidak ada kesuksesan instan. Kalau kita, contoh, kita sudah buka toko online misalnya di Tokopedia, kemudian kita berharap
langsung akan dapat orderan dalam 1 hari 2 hari, ya itu mimpi namanya ya. Jadi kita butuh proses bagaimana melakukan proses optimasinya secara konsisten. Jadi tidak bisa sehari 2 hari. Itu kenapa program saya bikin selama 1 bulan. 1 bulan saya hitung sudah cukup untuk bisa menghasilkan sesuatu dan membuat kita secara konsisten melakukannya dengan benar, gitu ya. Insya Allah menghasilkan selama 1 bulan. Kalau belajar hanya 1 hari, saya tidak yakin ya, gitu. Oke ya. 4 hal ini harus kita pahamin, teman-teman. Apapun teman-teman nanti mungkin ada yang sudah mulai belajar usaha, lakukan 4 hal ini step by step-nya, insya Allah akan menghasilkan. Ya, apapun itu produknya, apapun itu usahanya, ya, selama halalan thayyiban ya. Gitu. Oke. Nah, yang kita perlu pahami tentang digital marketing ada 3 hal, ya, 3 flow. Yang pertama ada yang namanya istilah traffic, ya. Traffic itu adalah keramaian, ya. Di mana ada keramaian, di situ ada potensi penjualan, di sana ada potensi perputaran uang, ya kan? Di sana ada potensi kita bisa menghasilkan income, menghasilkan uang. Nah, tinggal bagaimana kita membuat keramaian itu menjadikan uang, itu yang namanya konversi, ya, konversi. Contoh, kalau di mall, kenapa sih orang mau sewa sewa toko, sewa kios di mall, misalnya kalau di Lampung MBK lah ya, mahal loh, di MBK itu mahal. Saya tahun waktu mau buka itu sekitar berapa juta ya waktu itu, saya mewakili perusahaan untuk buka di sana, mahal lah gitu ya, per tahunnya lumayan gitu. Tapi kenapa kita mau bayar? Kenapa? Karena ada traffic. Kalau yang namanya mall pasti rame, ya. Yang namanya mall pasti rame, gitu, ya. Karena ada traffic. Nah, bagaimana supaya itu keramaian itu bisa kita konversikan? Kita buat yang namanya toko atau media jualan, ya. Nah, sehingga setelah kita konversi, kita bisa menghasilkan yang namanya uang, ya kan? Kita bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang, gitu. Contoh tadi, kalau kita tahu mall itu rame, kita buka kiosnya di mall MBK. Nah, ketika kita buka kiosnya, orang akan datang ke situ. Traffic itu kan datang. Ya, orang akan masuk ke toko kita. Nah, toko itulah yang akan menghasilkan uang bagi kita. Gitu. Traffic itu tidak akan bernilai kalau kita nggak punya yang namanya konversi, converter, alat mengkonversinya. Sama tadi yang saya sampaikan. Kita tahu nih datanya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada. Ini 200 juta lebih. Tiap bulannya orang masuk ke situ. Tapi tidak ada manfaatnya buat kita. Kenapa? Kita tidak punya konversinya. Bagaimana supaya kita punya konversinya? Kita bikin yang namanya tokonya di situ. Toko di Shopee, toko di Tokopedia, di Bukalapak. Sehingga dengan adanya toko di situ, keramaian itu bisa menghasilkan uang bagi kita. Nah, seperti itu. Itu namanya konversi. Oke ya? Oke, nah, media apa saja atau channel apa aja yang bisa kita pakai untuk kita jadikan sebagai faktor konversinya, ya. Ada 3 hal secara garis besar. Yang pertama adalah website, ya. Teman-teman mungkin sering ketemu namanya website belanja, ya kan, segala macam. Ada juga yang berbentuk aplikasi ya, di Play Store segala macam atau di iOS. Nah, itu adalah salah satu alat untuk mengkonversi keramaian tadi, ya, menjadi uang, ya, menjadi sesuatu yang menghasilkan bagi kita, ya. Kita bisa menggunakan website. Website ini sama dengan toko online, sama aja kayak teman-teman buka toko di Tanjung Karang, di Bandar Lampung, di mana, di pinggir jalan, di mana, itu namanya website, ya. Sekarang banyak sekali muncul website-website toko-toko online, ya, yang belanja, toko tempat kita belanja, ya, dengan harga yang murah-murah juga, ya. Bikin website itu, saya punya partner itu di angka 2 jutaan udah bisa punya toko online, ya. Ya tentunya punya plus minus ya, gitu. Kalau teman-teman punya uang, it's okay, bikin website itu sangat-sangat bagus. Saya punya website dari 2018 ya sampai sekarang alhamdulillah bisa menghasilkan uang dari website, ya, gitu. Yang kedua adalah sosial media, ya.
Sosial media ini banyak sekali ya. Ya mulai dari Instagram. Instagram ini salah satu konversi yang besar ya. Banyak orang yang berjualan di Instagram, menghasilkan uang dari Instagram ya. Beberapa teman-teman saya juga banyak yang menghasilkan uang dari situ. Kemudian ada Facebook ya kan. Facebook juga menghasilkan uang yang banyak. Kenapa? Facebook dan Instagram menghasilkan uang karena di situ ada traffic. Nah, orang tinggal membuat toko, menjual produknya di situ sehingga bisa menghasilkan uang gitu ya. Kemudian sekarang lagi ada tren TikTok ya. TikTok. Nah, itu juga sekarang lagi tren banget. Jadi sekarang juga sudah mulai merambah untuk para pelaku usaha masuk ke sana ya. Beberapa teman-teman saya sudah mulai berjualan di TikTok ya. Karena itu tadi ingat, selama di situ ada traffic, itu ada potensi untuk kita menghasilkan uang. Apapun itu medianya ya, gitu. Yang berikutnya adalah marketplace. Nah, ini kita nggak, sudah saya jelaskan tadi, kita nggak bisa pungkiri bahwa saat ini marketplace lah yang menjadi lahan uang terbesar saat ini ya, yang bisa terpantau di kita ya, gitu. Dan banyak lahir pengusaha-pengusaha baru, banyak lahir miliarder-miliarder baru dari marketplace. Kalau tahun-tahun dulu zaman saya masih kuliah ini belum ada, belum ngetren ya. Mungkin ada dulu zamannya apa ya? OLX ya, OLX kalau dulu namanya toko bagus ya. Toko bagus. Nah, sekarang namanya OLX. Nah, ini juga menjadi tren ya. Nah, kalau sekarang kita lebih modern, lebih gampang ya. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Ini luar biasa, teman-teman. Nah, sayang sekali kalau teman-teman tidak memanfaatkan potensi yang ada saat ini. Oke, sampai sini teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya, silakan bisa aktifkan fotonya, videonya, atau boleh di chat Pak Rahmat, monitor. Saya minum dulu. Ya, teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan lewat mic ataupun lewat chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya kepada Coach Edi. Jadi itu yang disampaikan tadi gambaran atau apa ya, secara singkat mengenai potensi digital marketing teman-teman semuanya. Sudah dijelaskan bagaimana kita menghadapi dunia yang semakin go digital. Makanya kita kalau nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita yang akan ketinggalan teman-teman semuanya. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya mungkin dilanjut saja Coach. Nanti mungkin sambil lewat chat ya, aja. Mungkin Pak Rahmat bisa cerita nggak ketika awal belajar dengan program Start from Home sampai sekarang? Boleh. Iya, silakan Pak. Saya, teman-teman semuanya, saya sharing sebentar ya. Just info aja, saya waktu itu lulus kuliah kan tahun 2012 ya. Jadi kurang lebih saya 4 tahun 3 bulan kuliah. Kemudian saya sudah mulai bekerja itu sebelum saya wisuda. Dan saya sudah bekerja di beberapa perusahaan dan di beberapa tempat ya. Pertama di JNE, kemudian di PT SNS, kemudian yang kedua di PT Garuda Food, kemudian di Santori Garuda Beverage, kemudian terakhir saya bekerja di ASW Food atau produknya Hatari. Nah, saya pernah ke beberapa tempat atau megang beberapa area. Pertama saya pernah di Bangka Belitung waktu itu, kemudian saya pernah pegang Bengkulu, Lubuk Linggau, Raja, kemudian saya juga pernah pegang area Banten, jadi Serang, Cilegon, kemudian Balaraja, Tangerang, saya pernah pegang, dan akhirnya saya kembali lagi ke Lampung. Terakhir saya kerja tahun kemarin, bulan September, dan akhirnya saya memutuskan untuk coba berhenti dari kerja. Kenapa saya memutuskan itu? Karena terus terang jabatan terakhir saya memang waktu itu sudah bagus sebenarnya, karena saya sudah di posisi area sales manager. Jadi kebetulan saya memang dari lulus kuliah saya tidak terjun di dunia pertanian, jadi saya langsung terjun di dunia sales, penjualan. Saya sudah dari posisi pertama sebagai sales, kemudian saya sampai terakhir sebagai area sales manager. Saya keluar, kemudian kenapa? Karena tuntutan ataupun tekanan yang muncul dalam sebuah
perusahaan swasta itu memang sangat tinggi. Jadi semakin tinggi atau semakin naik jabatan kita, maka memang pressure-nya itu memang luar biasa, teman-teman. Tapi menurut saya tidak merasakan kenyamanan dalam hal itu. Jadi memang mungkin oke, salary-nya besar ataupun posisi jabatannya bagus, tapi tekanan hidup ataupun pikiran kita itu rasanya kok stres. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi nggak bebas, kalau saya bilang nggak bebas. Karena apa? Saya orangnya ternyata susah untuk terikat gitu. Makanya saya coba berhenti, kemudian saya memulai bisnis ataupun usaha, ya. Dari saya mulai usaha offline, yaitu ngampas segala macam, saya sudah jalanin karena memang basic basic saya sales, makanya saya ngampas kalau bahasanya. Jadi jualan dari warung ke warung, itu saya lakukan. Nah, kebetulan saya tinggalnya di Banjarmasin atau dekat ITERA, makanya saya pasarnya di daerah ITERA atau kos-kosan daerah Wehui gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian akhirnya saya diperkenalkan dengan dunia yang namanya dunia digital marketing oleh Coach Edi atau Pak Edi. Makanya saya mencoba untuk memindahkan cara jualan saya atau mengganti ataupun menambahkan ya, tetap offline-nya masih jalan tapi menambahkan teknik jualannya dari offline menjadi online gitu ya. Jadi dengan digital marketing sehingga saya dari mulai awal Agustus saya mulai gabung di programnya SCEVA atau Start From Home. Saya diajarin gimana buka toko online dari nol, yang memang saya benar-benar nggak tahu nih, nggak paham sama sekali digital marketing ataupun marketplace itu seperti apa gitu. Taunya jualan tuh ya lewat WA, Facebook, Instagram. Tapi ternyata teman-teman potensi dunia digital marketing, terutama marketplace atau e-commerce itu sangat besar ya. Dan tadi sudah disampaikan untuk marketplace ataupun e-commerce tertinggi di Indonesia lah ya, itu Shopee dan Tokopedia. Nah, ini saya diajarkan 2 marketplace itu, 2 terbesarnya. Jadi saya mulai buka toko itu dari awal Agustus. Ya alhamdulillah, saya memang cuman produknya, cemilan ya, saya punya produk cemilan. Sekarang saya lagi bikin produk baru namanya Stik Pare. Jadi saya memang jualannya ya keripik, klanting, segala macam yang berbau cemilan ya, cemilan berbentuk keripik lah, khasnya seperti itu. Nah, kemudian saya tambahkan di dunia online ataupun di marketplace jualannya. Nah, ditambah lagi saya bantu produk teman-teman UKM yang lain gitu. Jadi sebenarnya banyak produk yang sekarang ini ada, terutama di Lampung ya. Ada dari UMKM. Banyak produk yang sudah disiapkan oleh pelaku-pelaku usaha UMKM yang saat ini membutuhkan tenaga jual atau membutuhkan bantuan untuk dijualkan produknya. Makanya lah kenapa program SFH ini adalah sebagai penjembatan atau menjembatani antara pelaku usaha UMKM dengan teman-teman yang mau terjun ke dunia digital marketing. Jadi kita sebagai penjembatan antara pelaku usaha dengan penjual. Nah, dengan banyaknya produk artinya teman-teman tidak akan kebingungan saya harus jualan apa gitu kan. Teman-teman akan diajarin gimana caranya jualan dengan cara marketplace dan produknya pun sudah ada. Jadi sebenarnya tinggal jalan, itu lebih mudah. Nah, itu tadi kenapa saya bilang begitu? Karena potensi yang ada di marketplace itu sangat tinggi dan alhamdulillah sekarang saya hampir setiap hari dapat orderan. Hari ini tadi aja pagi sebelum mulai meeting saya sudah dapat 2 orderan di Tokopedia. Ya, walaupun untungnya cuma 30.000-40.000 satu orderan, kalau sehari bisa 5 atau 6 orderan kan lumayan gitu. Nah, seperti itu sih kalau sharing dari saya. Memang kalau dibandingkan dengan pekerjaan ataupun posisi saya terakhir, ya memang belum seberapa gitu. Tapi kan kita yang namanya memulai itu pasti merintis dari awal atau dari nol. Dan itulah yang saya coba akan fokuskan, coba akan saya lebih maksimalkan lagi untuk menjadi seorang pengusaha atau pedagang. Nah, itu sih sharing dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja kirim di chat ya, nanti akan saya sampaikan. Saya menganggap teman-teman semua ini sebagai adik-adik saya, karena memang teman-teman kan adik-adik tingkat. Walaupun mungkin banyak yang nggak kenal dengan saya, gitu ya. Ya, monggo lanjut. Oke, terima kasih Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini adalah alumni dari program SFH angkatan pertama ya. Saya melihat progresnya luar biasa ya. Konsistensi beliau dalam menjalankan semua selama 1 bulan mulai membuahkan hasil ya. Memang tidak ada yang instan teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan itu adalah
butuh proses ya. Saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang instan karena di dalam kehidupan itu sebetulnya tidak ada. Ya, kita boleh bermimpi setinggi apapun, tapi tetap prosesnya harus kita sadari bahwa itu harus kita lewatin. Saya juga tadi baru baca chat nih, ternyata ada selain mahasiswa ada ibu rumah tangga juga, ya, ada ibu rumah tangga juga. Jauh juga ya. Ada yang dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu Bangka ya, Bangka ya. Ya, ibu rumah tangga. Tektan angkatan 2012. Oh, saya udah wisuda ya. Oke, jadi menarik sekali, terutama ini juga yang ibu rumah tangga juga bisa menjalankan bisnis online dari rumah. Banyak sekali kan sekarang ibu rumah tangga yang sukses. Ini agak ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Kalau yang namanya perempuan sudah masuk ke bisnis, itu luar biasa ya. Banyak teman-teman saya yang jualnya online ya. Itu. Saya hampir tiap hari ada meeting dengan teman-teman di Jakarta, pelaku usaha kecil dan mayoritas ya ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Tapi omsetnya ngeri-ngeri lah ya, gitu. Oke, saya lanjut ya. Bentar. Oke, nah kita masuk ke apa sih sebenarnya teman-teman kalau kita sudah kenal online ya, yang bisa kita lakukan ya, usaha apa sih? Banyak juga yang teman-teman bahkan ya teman-teman satu angkatan saya, Tektan juga angkatan 2002 yang sekarang statusnya masih kerja gitu kan. Ada juga yang baru dirumahkan gitu. Yang tanya, saya sih mau online tapi saya nggak tahu caranya. Yang pertama, yang kedua, saya nggak punya produk. Ya kan, saya mau usaha, ya, karena saya butuh uang gitu kan. Saya juga butuh usaha tambahan, saya butuh macam-macam lah ya. Saya bilang itu semua tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kemauan kita dulu. Setelah kita mau belajar. Yang kedua, mau ngerjain, ya, mau bekerja, ya, mau praktek. Karena kalau di program saya kuncinya bukan materinya sebetulnya, tapi prakteknya. Ya, materinya sebenarnya sedikit, tidak terlalu banyak, tapi prakteknya harus banyak. Ya, di era sekarang yang teman-teman harus lakukan belajar itu banyak sekali kan sekarang, kelas-kelas seminar, Zoom segala macam ya, sampai teman saya itu hampir tiap hari gitu ya. Tapi semua itu akan percuma kalau teman-teman prakteknya sedikit gitu ya. Karena dengan praktek itulah namanya agile tadi, kita mendapatkan data, mendapatkan hasil, kita lakukan yang namanya perbaikan, improvement gitu ya. Nah, beberapa usaha teman-teman ya bisa dijalankan atau yang lainnya, atau karyawan juga bisa dari rumah ya. Ada beberapa pilihan usaha. Yang pertama ada menjadi seorang produsen ya. Produsen ini adalah menciptakan sebuah produk, memproduksi. Contoh Pak Rahmat yang tadinya hanya menjual keripik ya, ambil dari agen besar ya, kemudian dia kemas kecil-kecil gitu, kemudian dijual ke warung ya. Nah, berubah sekarang menjadi produsen, menciptakan produk sendiri. Ya, itu bisa. Ya, kalau teman-teman punya keahlian, ada ide produk, bikin produk apa, silakan dieksekusi. Kemudian, kalau nggak bisa menjadi seorang produsen, dia menjadi distributor, menjadi agen, gitu ya. Ini juga menarik. Misalnya teman-teman ada kenalan produsen, dia butuh penyebaran produknya lebih luas, dia buka keagenan atau distributor di satu provinsi. Artinya kita stok misalnya ribuan produk ya ke tempat kita menjadi distributor. Ya, biasanya kalau di sini adalah dibutuhkan modal yang besar, tidak semua orang bisa. Ya, tapi kalau punya modal silakan. Gitu. Yang ketiga adalah menjadi seorang retailer. Retailer itu apa sih? Pedagang eceran, ya. Pedagang eceran, ya, ngecer gitu ya. Pedagang namanya pedagang. B2C. Kalau distributor itu B2B, business to business. Jadi dia ambil produk dari produsen, kemudian dia supply ke warung-warung, ke toko-toko, ya itu B2B namanya, distributor. Kemudian kalau retailer itu ngecer, jadi langsung ke pembeli, penjual, konsumer. Business to consumer, ya itu namanya B2C. Nah, di dunia online itu banyak retailer, ya, pedagang eceran. Seperti saya juga retailer ya. Saya dagang itu produknya bukan produk saya, tapi saya ambil dari beberapa distributor, beberapa produsen. Ada yang dari produsen langsung, ada yang dari distributor langsung ya. Macam-macam, ada yang dari Jakarta, Tangerang, Bekasi ya, kemudian ada juga yang dari Lampung, macam-macam. Ya, ada yang dari Surabaya ya.
gitu. Jadi pedagang eceran kita punya banyak distributor atau supplier produk. Ya, secara online itu sangat gampang kalau sekarang. Kalau dulu offline agak sulit. Kalau sekarang hari ini misalnya saya bisa dapat 10-20 supplier dalam satu hari, ya, gitu. Nah itu yang saya ajarkan nanti di kelas 1 bulan ya, gitu. Ada istilah ini teman-teman pernah dengar namanya dropship, ya, dropship. Apa sih dropship? Ya, dropship itu kita jual, kita dagang tanpa stok, ya, gitu. Tanpa stok, tanpa beli dulu, ya. Jadi kita beli ketika ada yang mau beli. Artinya ketika kita laku baru kita bayar ke suppliernya. Jadi kita nggak perlu stok, aman. Ya, kalau dulu pernah saya ambil dari supplier, saya packing sendiri. Waktu itu saya di Jakarta, saya ambil produk teman saya di Lampung, kemudian saya packing sendiri. Begitu nggak habis, stoknya ya sudah rusak barangnya, ya, gitu. Itu resiko, ya. Tapi kalau dropship modalnya juga kecil. Kenapa? Ya modalnya kalau kita ada yang laku aja kita bayar. Kalau nggak laku kita nggak bayar kan, gitu. Kemudian nggak ada resiko barang rusak. Saya bilang tadi kalau barang-barang expire, rusak segala macam itu kan resiko juga. Kalau kita nyetop, ya. Kalau dropship dia nggak nyetop. Kemudian yang namanya dropship online di marketplace itu kita bisa ambil barang apapun. Jadi kayak sekarang misalnya lagi tren sepeda, udah kita bisa cari supplier sepeda. Kemudian ini lagi tren tanaman hias misalnya, kita bisa cari supplier tanaman hias, gitu ya. Saya ada hidroponik ya, lagi tren juga menanam di rumah, saya punya supplier hidroponik. Jadi saya ngikutin tren aja, mana yang lagi tren, nah kita cari produknya, kita cari suppliernya, gitu. Jadi dia sangat-sangat fleksibel. Kemudian perputaran uangnya cepat, iya karena dia langsung dapat uang, ya, dari transaksi itu. Beda kalau kita produsen tadi, kalau produsen kan ya harus bikin produk dulu, ya kan, promosi dulu, jual tawarin. Nah itu prosesnya lebih lama ketimbang kita hanya menjadi dropship. Kita nggak perlu produksi soalnya, gitu ya. Kemudian prosesnya juga lebih sederhana, ya. Dan yang menariknya keuntungannya tak terbatas. Karena kalau yang dropship ini secara online harga itu tergantung kita. Kita mau up berapapun terserah kita, ya. Saya bisa ambil margin di atas 30%, 50%, bahkan ada yang di atas 100%. Ya bisa aja. Kenapa enggak gitu. Jadi sangat-sangat tak terbatas gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, mungkin di sini ada nggak teman-teman yang sudah punya usaha atau mulai berusaha di sini? Teman-teman? Materi saya sudah cukup ya. Nanti kita diskusi aja. Ini sambil saya baca. Pegawai swasta. Ya, ada juga Mbak Riri ya di Jakarta. Jakartanya mana, Mbak? Ya, saya kebetulan baru balik Jakarta itu bulan Maret ya. Saya di kantor saya di Jakarta Barat. Ya. Oh, Jakarta Pusat. Nah, pusatnya di mana? Saya di Cempaka Putih. Ya. Kayaknya masih kekunci ya. Apa udah dibuka? Udah selesai ininya PSBB. Ya. Saya lama di Jakarta Pusat itu setahun lebih. Ya. Saya kelola kedai di sana bareng tim di daerah Rumah Sakit Islam, ya. Tapi karena ada pandemi, akhirnya warung kedainya kita tutup. Karena nggak ada pembeli. Oh, Petojo. Oh iya iya ya. Petojo, ya. Oh, lanjut PSBB transisi ya. Oke. Nah, ini yang terjadi juga karena saya tahun 2018, 2019 itu keliling ke kecamatan-kecamatan termasuk daerah Petojo juga. Ya. Jakarta Pusat itu saya di Cempaka Putih pernah, Gambir pernah, kemudian paling banyak saya di Jakarta Utara, itu di kecamatan itu, Kelapa Gading, keliling lah ya, daerah Jakarta. Itu saya ngajar kewirausahaan, ya temennya sama pelaku-pelaku usaha kecil, gerobakan yang ada di Jakarta. Ya. Dan itu sangat-sangat terasa sekali, saya juga masih tergabung di beberapa grup di UKM di Jakarta. Ya ekonominya benar-benar ngedrop ya. Teman saya sampai usahanya tutup ya. Salah satu yang tadi saya bilang kedai, kita dulu punya kedai ada 2 di Jakarta Pusat, itu di daerah Rumah Sakit Islam sama di
Tamrin yang baru buka kemarin, ya, Tamrin apa namanya? Tamrin yang dibuka sama gubernur kemarin. Nah, itu juga tutup, semua tutup, ya. Tapi alhamdulillah teman-teman saya yang main offline tetap jalan, online tetap jalan, ya, dengan mensiasati berbagai cara, gitu. Oke ya. Oke, terima kasih yang saya sampaikan ini, teman-teman. Saya ingin menyampaikan sebagai resume bahwa saya mengajak teman-teman semua ini, baik yang masih kuliah ataupun sudah lulus, mari kita berkontribusi di kondisi saat ini, apapun itu ya, teman-teman. Bentar, ini lagi banyak. Oke, berkontribusi secara positif ya. Ya tadi kita nggak bisa pungkiri bahwa kita saat ini masih punya ketidakpastian ke depannya seperti apa. Kita punya tanggung jawab untuk keluarga kita. Mungkin teman-teman yang belum kerja masih belajar sebagai mahasiswa, yuk manfaatkan waktu yang lebih banyak di rumah untuk hal-hal yang positif. Salah satunya teman-teman saya ajak untuk nanti bergabung di program SFA, silakan ya, kita bantu untuk ekonomi keluarga, sekalian belajar juga secara bisnis menjadi seorang pengusaha, dan juga membantu teman-teman UKM juga yang masih saat ini ibu rumah tangga. Monggo ya, silakan belajar tentang dunia online karena banyak sekali peluang yang hadir ya dari rumah ya. Banyak sekali beberapa peserta saya, alumni saya adalah ibu rumah tangga. Ada juga yang karyawan, kemarin ada yang dari Jawa Tengah, itu karyawan yang kondisi ekonominya memang lagi ngedrop. Ya, pelan-pelan sudah mulai berjalan, ya, sudah mulai belajar bagaimana bisa menghasilkan uang dari online. Ya, caranya sebenarnya simple, gampang kalau kita paham. Ya, yang penting ada kemauan kita untuk belajar. Saya juga lagi dampingi ada pelaku usaha yang tadinya offline di Jakarta, di Tangerang, ya, di Tangerang. Tadinya jualan offline pakai gerobak, sekarang sudah belajar bagaimana meng-online-kan bisnisnya. Ya, jadi apapun itu ya, teman-teman, silakan nanti kita bisa berdiskusi apapun itu, teman-teman. Mari kita melakukan hal yang baik lagi, berkontribusi untuk ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat secara umum, gitu ya. Nah, saya ada penawaran mungkin nanti setelah ini, setelah saya tutup aja acaranya, ya, materinya. Terima kasih atas waktunya teman-teman mau bergabung di hari ini. Saya kembalikan ke Pak Rahmat dulu, silakan Pak. Oke, Coach Edri, terima kasih untuk materinya. Ini ada satu pertanyaan yang muncul dari siapa ini, Indah Nanda ya. Izin bertanya, saya Indah dari Teknik Pertanian 2016. Bagaimana cara mempromosikan produk agar dapat menarik minat konsumen, Kak? Nah, silakan Coach dibantu jawab untuk pertanyaannya. Bagaimana mempromosikan produk agar menarik minat konsumen? Oke. Ya. Ini panjang ceritanya kalau ini. Ya, banyak teknik mempromosikan, ya, banyak sekali teknik kita mempromosikan. Salah satunya yang paling dasar adalah yang saya ajarkan, kita harus mengenal dulu siapa pembeli kita, ya. Ada yang namanya target market, targeting market, ya. Itu kita harus tahu dulu target yang kita incar ini. Contoh, ini produknya apa ya? Boleh nanti Piamik boleh ya. Contoh kita jualan pakaian. Nah, kalau kita jualan fashion, kira-kira kalau pakai marketplace yang paling laku di mana? Nah, kita perlu tahu. Ya, yang paling contoh nih, realnya kalau fashion tuh paling banyak di Shopee, ya, paling banyak di Shopee. Kalau bapak-bapak biasanya laki itu banyak di Bukalapak tuh bapak-bapak, ya, gitu. Kalau yang anak muda, yang generasi milenial, produk milenial biasanya yang paling banyak di mana? Di Instagram, ya, Instagram. Bisa juga sekarang TikTok, ya teman-teman, TikTok bisa dipakai buat jualan ya. Gitu. Nah, jadi dilihat dulu ya, baru kita bicara tentang bagaimana membuat promosi yang menarik. Promosi yang menarik itu macam-macam, itu panjang kali lebar kali tinggi tuh, ya.
karena meng-create yang namanya content marketing, ya, content marketing, kemudian copywriting, kemudian distribution channel, ya macam-macam. Ya, jadi intinya kita kenal dulu aja siapa pembeli kita, kemudian kalau kita tahu pembeli kita siapa, kita tahu dia sering ada di mana. Ini kalau online misalnya, dia paling banyak misalnya pakai aktifnya di Instagram. Ya udah, kita bikin promonya di Instagram gitu. Terus baru kita bicara yang namanya konten marketing, bagaimana membuat konten promosi yang menarik. Ya, konten promosi yang menarik, misalnya dari gambar yang bagus segala macam gitu ya. Kemudian kita bicara tentang yang namanya copywriting, bagaimana membuat penawaran yang menarik, ya. Copywriting itu penawaran yang menarik, ya, itu copywriting, gitu ya. Nah, itu saya tidak bisa jelasin di sini, mungkin nanti kita bikin kelas lagi boleh, ya, bagaimana membuat konten marketing, membuat copywriting sehingga produk kita menarik buat orang, gitu, ya. Oke, contoh saya kasih contoh misalnya yang lagi tren sekarang apa ya? Promo yang menarik sekarang ya kalau kita jualan bunga apa yang lagi janda bolong ya menarik nggak? Menarik kali ya gitu. Jadi yang menarik itu contoh paling sederhana adalah teman-teman cocokkan dengan kondisi yang real saat ini yang lagi hype, yang lagi tren. Nah, itu bisa jadi menarik ya, produknya ada embel-embel janda bolong misalnya gitu ya. Ya banyak hal lah ya nanti yang bisa dilakukan gitu. Salah satunya ya itu tadi yang ikutin produk tren. Terus apa lagi tadi? Piamik, boleh. Siapa nih? Reza April. Ini Mas, Mbak, atau siapa? Saya stop share dulu ya. Silakan diaktifkan aja. Silakan ke Reza April. Iya Kak, perkenalkan Kak, saya Reza April dari ini Teknik Pertanian 2016 Kak. Nah, jadi yang mau saya tanyakan gini Kak, biasanya kan kalau sekarang itu mahasiswa lebih senang untuk menggunakan marketplace itu kayak dengan sistem dropship lah mungkin kan. Nah, cuman kebanyakan yang kita ketahui kayak di marketplace itu satu produk tuh misalnya banyak yang sama gitu kayak fotonya, otomatis kan mereka kayak ngambil itu dari agen atau dari distributor yang sama. Nah, kayak mensiasati biar gimana punya produk kita tuh kayak lebih dilihat gitu Kak. Mungkin sama juga sih kayak lebih ke promosinya sama kayak gimana tuh biar kitanya konsisten, karena kan kayak udah nyerah duluan gitu ngeliat aduh ternyata yang produknya sama dengan kita tuh udah banyak gitu. Apalagi mereka udah lama berkecimpung di marketplace itu dan pelanggannya udah banyak gitu. Mungkin itu aja Kak pertanyaan dari saya Kak. Oke. Menarik nih. Memang betul kalau di online itu banyak produk yang dijual oleh banyak toko. Ada satu produk yang dijual oleh banyak toko dan itu sudah biasa, ya sudah biasa. Saya sama Pak Rahmat ini jual produknya sama loh, tapi harga saya biasanya lebih mahal dari Pak Rahmat ya. Biasanya gitu. Ya, gitu. Nah, itu kita punya strategi masing-masing ya. Banyak cara sebetulnya, Mas Reza ya. Banyak cara. Contohnya kita bisa mainkan di diskon, kemudian bisa mainkan di diskon penawaran, bisa juga kita mainkan dari segi foto yang menarik, lebih menarik gitu ya. Kalau saran saya nih ini, kebanyakan nih pemain dropship itu ambil foto produk dari supplier, fotonya ya foto asli begitu. Nah, saran saya sebaiknya diedit dulu pakai foto pakai Photoshop lah yang simple misalnya, atau bisa juga pakai PowerPoint lah kalau nggak bisa, atau pakai apapun lah ya. Jadi aplikasi Android sekarang banyak juga kok foto editor ya, banyak. Jadi jangan pakai gambar aslinya, kita edit pakai frame-nya kita gitu ya, template yang kita punya gitu ya. Gitu. Kemudian yang namanya produk itu juga berdasarkan keyword. Pakai keywordnya yang bagus ya. Jual produk satu tapi tokonya banyak ya. Artinya produknya satu yang jual banyak. Tidak semuanya akan tampil di halaman pertama produk tersebut atau toko tersebut. Ya, nah bagaimana kita bisa tampil di halaman pertama itu, maka peluang untuk dibelinya lebih bagus. Nah, itu ada strateginya ya. Itu strateginya ada tersendiri. Salah satunya pakai strategi keyword ya. Dan macam-macam lagi. Itu yang namanya saya sebut di kelas kami namanya optimasi
produk, ya. Bagaimana produk kita bisa menarik buat orang dibandingkan toko lain, ya. Padahal produk saya sama dengan produk lain. Karena saya dropship, mayoritas produk saya itu dijual di toko orang lain juga, ya. Tetapi alhamdulillah, ingat juga setelah strategi macam-macam optimasi tadi, teman-teman perlu diingat bahwa rezeki nggak bakal ketukar kalau saya bilang. Jadi jangan khawatir mau jual barang sama pun, ya rezekinya kalau rezeki kita ya pasti masuk ke kita. Tinggal kita teknisnya aja pelajarin, ya. Setelah itu Bismillah, ya kan? Kalau nanti belum laku juga kita pelajarin lagi apa penyebabnya, kenapa yang itu laku yang kita enggak. Ya, padahal harga mungkin nggak jauh beda. Gitu. Nah itu yang perlu kita pelajarin, ya. Gitu. Namanya optimasi, ya optimasi. Oke, mungkin itu Mas Reza. Saya baca aja di chat ya. Nanda, buku ya? Ya, untuk Nanda ini nyambung yang tadi, Pak. Oh, buku. Oke. Untuk apa namanya produk mempromosikan produk sendiri tadi, Pak. Nah, dia menyambung untuk dia ikut kayak promosi buku dari penulis gitu. Oke. Perlu disadari bahwa yang namanya buku ini marketnya lebih kecil, ya. Market size-nya lebih kecil dibanding produk lain. Kenapa? Ya, Indonesia literasinya masih rendah, ya. Literasinya masih rendah. Buku yang saya pahamin, yang saya pahamin paling gampang adalah dijual di dalam komunitas, ya. Di dalam komunitas itu paling efektif. Ya, paling efektif dalam komunitas. Yang kedua, ya biasanya mereka jual sudah pakai ya iklan berbayar. Nah, ini macam-macam pakai Facebook Ads, Google Ads segala macam. Tetapi memang secara market size itu ada sendiri, ya. Ada marketnya sendiri. Biasanya lebih bagus ke komunitas, ya. Biasanya masuk ke affiliate marketing, gitu. Kalau untuk buku ya. Kalau di Shopee atau di Tokopedia laku nggak? Laku, ya. Tapi dilihat dulu, ya, teman-teman. Saya perlu pelajarin juga karena saya nggak pernah jual buku ya. Seperti apa algoritma atau cara optimasinya di marketplace kalau untuk buku. Tapi yang paling gampang kalau untuk buku jualnya ya lewat komunitas. Contohnya adalah kalau yang paling terkenal Dewa Eka Prayoga. Dewa Eka Prayoga kalau jual buku kenceng sekali ya. Padahal bukunya mahal. Kenapa bisa kenceng? Karena jualnya lewat saluran resellernya dia atau komunitas yang dia bangun. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu Pak Rahmat. Oke, saya lanjut pertanyaan yang selanjutnya, Sindia Nirwana ya. Kalau untuk produk UMKM di Lampung yang siap untuk dipasarkan. Ya. Produk Lampung ya? Ya, suara saya kedengaran nggak, Pak? Suaranya terdengar. Dengaran ya? Oke. Ini agak berisik. Di Lampung banyak sekali sebetulnya ya. Kalau teman-teman saya ajak untuk bantu teman-teman di UKM Lampung yang bisa dijual apa saja, banyak sekali. Yang terkenal di Lampung salah satunya keripik pisang. Ini pelakunya banyak sekali. Kemudian kopi ya. Kopi itu banyak. Saya juga jual kopi ya. Saya punya produk kopi juga. Kemudian ada kayak tapis, topi, peci, Lampung segala macam. Itu bisa ya. Banyak kok ya, di tiap pelatihan saya udah ada pelatihan 5 angkatan dari di pandemik ini ya, di bulan Agustus sampai September itu ada 5 angkatan kita di pelatihan digitalnya. Teman-teman tinggal pilih ya. Teman-teman tinggal pilih nanti mau produk apa. Nanti boleh di grup, yang belum masuk grup nanti masuk grup aja kalau ini.
saya kasih linknya kalau mau jual produk UMKM. Salah satunya di toko saya itu yang saya bikinin khusus untuk teman-teman UMKM, namanya Direktori UMKM di Tokopedia. Silakan cari di situ. Sebagian ada di sana, tapi sebagian nggak masuk di sana ya. Sebagian besar ada di situ juga ada. Ya, untuk harganya nanti tinggal chatting ke saya aja. Atau di websitenya, di website ini lagi saya bangun, masih agak lama nih prosesnya ya, karena saya ngerjain sendiri. Namanya www.directoryumkm.dermawanmgt.com. Ya nanti di chatting bisa dibantu mungkin sama Pak Rahmat ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau jualan produk UMKM bisa hubungin saya atau Pak Rahmat, nanti kita langsung hubungkan dengan UKM-nya yang sudah siap ya. Saya juga lagi pegang satu UKM dari Pringsewu, itu bagus sekali produknya kalau teman-teman tertarik mau jual produk itu. Ada lagi Pak Rahmat? Ini kenapa Pak Rahmat menghilang ini? Oke, saya baca aja. Ini dari Thomas Firsi Wijaya ya. Bisnis online berupa jualan makanan secara online wilayah Balam. Oke-nya permasalahannya yaitu saya bersama rekan telah menyebarkan pamflet usaha kepada masyarakat luas di sosmed dalam 2 bulan. Namun produk prospeknya dari orang-orang tidak ada dan kami bingung agar orang atau masyarakat luas dapat menjapri sosmed kami dan memesan jualan kami. Oke, balik lagi Mas Thomas. Pertama adalah kenali dulu produknya, ya. Kenali produknya, bukan media promosinya. Oke, setelah kenali produknya, kita kenali pembelinya, ya. Siapa sih yang beli produk kita? Sama aja kayak gini. Kalau teman-teman di mall, ya, kemudian di situ ada pameran mobil, ya. Si SPG itu biasanya bagiin brosur ya, ada SPG-nya gitu. Nah, si SPG ini nggak akan ngasih brosur ke semua orang, betul ya? Dia akan ngasih brosur ke orang-orang tertentu. Coba deh tes, ya perhatikan teman-teman. Kalau main ke mall, SPG itu pegang brosur, tapi nggak semua orang dikasih sama dia. Kenapa? Karena nggak semua orang mampu untuk beli mobil. Jadi dia sudah menseleksi dulu, oh ini kira-kira orang ini punya uang nih, dikasihlah brosurnya, ya kan? Kalau kira-kira orang ini nggak punya duit, dia nggak akan kasih brosurnya. Kenapa? Percuma, mau dikasih segepok juga orang itu nggak akan beli, karena nggak mampu, gitu. Nah sama dengan produk apapun teman-teman, teman-teman harus bisa memastikan dulu siapa calon pembeli saya. Kalau kita sudah tahu calon pembelinya siapa, baru kita siapkan media yang bisa terhubung dengan orang tersebut. Gitu ya. Contoh tadi, kalau kita sudah tahu nih, misalnya makanannya sih kurang jelas nih, makanannya apa ya? Misalnya ayam geprek lah ya. Ayam geprek ini di paling banyak pembelinya siapa sih? Iya kan? Ayam geprek itu biasanya dibeli sama keluarga muda. Biasanya ya, keluarga muda atau anak kos misalnya ya. Nah, di mana kita bisa menemui mereka? Gitu ya. Media apa yang paling banyak dipakai oleh mereka? Nah, setelah kita tahu misalnya pakai Instagram, jadi contohnya pakai Instagram. Kalau anak muda pakai Instagram. Ya sudah, kita pakai media Instagram untuk mempromosikan produk kita. Oke. Nah, baru kita pelajarin bagaimana cara efektif supaya kita bisa berjualan Instagram itu banyak yang mau beli. Nah, ada tekniknya lagi, kita belajar Instagram. Ya, bagaimana mendatangkan traffic, ya kan? Bagaimana bisa mengclosingkan orang. Nah, itu kita pelajarin. Contoh kalau Instagram kita bayar influencer misalnya ya, endorser ya, orang yang mengendorse misalnya. Nah, gitu. Jadi, kita mesti tahu dulu. Kebanyakan gini, teman-teman yang punya produk, punya usaha, itu sangat lemah di targeting, menentukan targetnya. Dia nggak tahu. Yang saya tahu adalah produksi barang yang bagus, barang yang enak, makanan yang enak. Saya yakin semua orang akan beli, padahal tidak seperti itu. Ya, banyak merek-merek yang laris juga terlalu enak kok sebenarnya. Tapi mereka paham betul
di mana pasar itu ada, di mana pembeli itu ada, sehingga dia bisa rame seperti itu. Ya, kalau yang namanya Instagram, saya contoh kalau untuk makanan ini banyak pakai Instagram ya, yang kuliner ini itu pakai Instagram misalnya. Kata kuncinya banyakin follower dulu, ya kan? Kemudian sudah banyak follower, banyakin engagement. Engagement itu banyakin interaksi dengan followernya, ya, bikin giveaway, ya, bikin promo, kemudian ngundang influencer segala macam, nah seperti itu. Jadi tadi yang saya paparkan 4 hal tadi, kita kenal pembeli, kita pelajari optimasinya, habis itu kita konsisten, gitu ya, Mas Firsi Wijaya ya, Mas Thomas, gitu. Oke ya, oke, terima kasih Mas Thomas. Nanti boleh ngobrol dengan saya, karena saya banyak dampingi beberapa UKM gimana caranya mereka memasarkan produknya secara digital maupun secara offline. Ya, ini lagi saya ngerjain beberapa produk juga. Ya mudah-mudahan bisa membantu nanti teman-teman yang mau terjun ke dunia usaha. Tidak selalu online ya. Online ini adalah medianya ya teman-teman. Medianya. Teman-teman tetap harus punya produk. Entahkah itu produknya itu produksi sendiri atau dropship atau reseller dari orang lain, gitu ya. Hanya medianya kita pakai secara online karena tadi balik lagi trafficnya besar, gitu ya. Gitu. Halo Pak Rahmat. Iya. Halo Pak, sorry, tiba-tiba terputus, sinyal saya hilang tadi. Makanya out semua di laptop dan handphone. Oke, mungkin ada pertanyaan udah saya jawab, ada lagi mungkin atau gimana? Ya teman-teman, ini chatnya hilang semua, jadi saya nggak tahu nih ada yang nanya lagi apa enggak. Oke, silakan mungkin, kalau ada yang mau nanya, saya tunggu di chat lagi atau... Oke, Pak Rahmat, saya mungkin pertanyaannya nanti ditampung di grup ya. Yang teman-teman yang belum masuk grup boleh. Saya masuk ke ini ya, terakhir sebagai penutup. Sebagai penutup, teman-teman. Maaf Pak, sepertinya mic-nya ke mute. Oh, sorry. Oke, thank you. Sorry. Thank you. Jadi saya punya program namanya Start From Home. Ini program pelatihan dan pendampingan selama 3 hari punya bisnis. Ya, di sini saya lebih banyak belajar tentang marketplace ya di program ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman punya usaha offline juga nggak apa-apa ya, gitu. Nanti bisa saya dampingi juga. Tapi yang program ini memang lebih banyak saya bahas tentang marketplace, terutama saat ini Shopee sama Tokopedia, gitu. Ya. Harga untuk normal yang saya tawarkan ke umum, publik biasanya, itu 450.000 selama 1 bulan. Ini program murah, teman-teman, karena ini sebenarnya tujuan saya awalnya untuk bantu teman-teman UKM, kemudian teman-teman yang kena PHK, karena saya sendiri kalau pelatihan itu 1 hari paling murah 1,5 juta 1 hari ya. Gitu. Ya, tapi ini saya bikin khusus. Early bird-nya 350.000. Sorry, ini kurang 03 ya. 350.000 itu early bird untuk 5 orang pertama biasanya. Gitu. Nah, ini harga normal yang saya kasih ya. Insya Allah di bulan ini angkatan angkatan keempat itu tanggal 15 ya, tanggal 15 ya. Dan saya juga ada subsidi kalau teman-teman memang kesulitan ekonomi silakan. Intinya kalau di program ini saya mau bantu-bantu teman-teman belajar tentang jualan, belajar tentang dagang, belajar tentang usaha, belajar tentang digital. Tapi dengan harga yang murah karena online ya, gitu. Kalau yang di Lampung mungkin nanti bisa dibikin kopdar lah ya, boleh gitu. Saya lagi negosiasi sama salah satu pengusaha untuk pinjem tempatnya untuk tempat kopdar rutin nantinya, gitu ya. Oke. Nah, tapi saya kemarin sempat ngobrol sama Pak Rahmat. Saya pengen bantu teman-teman di kampus. Saya pengen teman-teman belajar entrepreneurship, terutama di kondisi saat ini. Minimal kalau teman-teman memang nggak butuh duitnya, banyak orang yang butuh bantuan atau tenaga pikiran teman-teman, ya kan? Gitu. Caranya salah satunya dengan belajar digital, belajar secara online, gitu ya. Salah satunya karena saya bantu teman-teman UKM yang ada di Lampung, tanggal
14 itu saya insya Allah ada pelatihan digital juga di Bandar Lampung. Kalau ada yang pengen ikut nanti hubungi Pak Rahmat. Itu teman-teman UKM. Kalau teman-teman mau ngelihat produknya, mau kenalan, mau dropship silakan nanti ada. Ya. Nah saya ada penawaran tapi ini nggak banyak ya. Saya privilege aja buat teman-teman yang benar-benar mau belajar aja, yang masih status mahasiswa tapi ya, khusus yang mahasiswa ya. Saya kasih program Start From Home ini selama 1 bulan, training sama pendampingan selama 1 bulan, dan konsultasi seumur hidup boleh. Nanti ada grup alumninya, jadi saya akan update juga informasi terbaru di grup alumninya, gitu. Jadi sebenarnya harganya sekali seumur hidup, ya, gitu. Nah, khusus mahasiswa, saya kasih harga spesial. Yang masih aktif tapi ya, yang masih aktif mahasiswa ya, yang udah nggak aktif mahasiswa nggak bisa ya. Gitu. Satu, syaratnya masih mahasiswa aktif, masih kuliah, kemudian harus komitmen ikuti kelasnya, karena kita pakai Zoom, ya. Saya nggak mau ketika kelas Zoom dia nggak datang, saya mau dia hadir. Kemudian harus komitmen selama 30 hari, harus selesai. Yang keempat, harus mau mensupport UMKM, dalam arti mau jualin produk UMKM, gitu ya. Nanti kalau sudah belajar silakan jual produk apapun. Tapi saya minta nitip harus jual produk UKM Lampung, itu aja. Terserah produknya punya siapa, nanti saya kasih listnya. Itu. Saya kasih harga hanya 99.000, ya. Silakan. Ini sangat-sangat nggak tahu deh ya. Yang penting intinya teman-teman mau belajar aja dah, gitu ya. Gitu. Nah, kenapa saya kasih harga, saya nggak kasih gratis, karena biasanya kalau gratis disepelein. Gitu ya. Ya, 99.000 1 bulan nggak ada artinya sebetulnya ya. Sekali ngopi kalau di warung kopi 100.000 nggak cukup tuh kalau ramean ya. Gitu. Intinya gini, saya pengen insya Allah nanti saya akan launching program sekolah pedagang muda. Jadi khusus untuk mahasiswa. Nah, salah satunya dari program ini. Ya, saya lagi mencetak teman-teman, mengajak teman-teman membentuk komunitas untuk punya uang, tapi dengan salah satunya membantu UMKM berjualan, gitu ya. Jadi saya sudah siapin produknya dari teman-teman UMKM yang di bawah binaan kita. Nah, teman-teman tinggal jualin produk mereka, gitu. Ya, cara jualannya saya ajarin, gitu aja. Ya, 99.000 ini sebenarnya seumur hidup, ya. Jadi boleh konsultasi apapun nanti, ikut kelas-kelas saya yang saya bikin juga ada yang gratis, nanti silakan gitu. Oke ya, ini penawarannya hanya untuk angkatan ini aja sih, ya. Untuk angkatan ini dulu. Gitu. Nanti kalau ada yang tertarik silakan hubungin Pak Rahmat aja. Ya, kalau ada yang mau ikut silakan. Tapi harapan saya teman-teman yang hadir sini bisa ikut, ya. Silakan dengan harga yang ini. Tapi ingat, ini khusus mahasiswa ya. Yang udah nggak mahasiswa pakai jalurnya beda. Kalau pengusaha besar beda lagi saya harganya. Kalau pengusaha saya ada satu, insya Allah minggu depan mulai jalan, harganya jutaan 1 bulan. Kalau mahasiswa enggak lah, ini hanya spesial gitu ya. Gitu. Oke, itu Pak Rahmat. Silakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi teman-teman materinya sudah selesai. Mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, saya kasih kesempatan, waktunya mungkin kurang lebih 5 menit. Silakan jika ini ingin bertanya bisa open mic, atau jika tidak ada yang bertanya, saya akan resume atau rangkum lagi dari semua materi dan juga penawaran yang sudah disampaikan. Ya sambil saya resume, teman-teman silakan jika ingin bertanya langsung di chat aja atau nanti bisa interupsi gitu ya, silakan. Jadi saya akan rangkum lagi materi dari awal teman-teman semuanya dari dunia digital marketing intinya. Kenapa ya? Jadi tadi sudah dibuka wawasannya, atau mungkin teman-teman yang belum paham ataupun mungkin belum pernah mendengar bagaimana potensi dari digital marketing itu. Jadi kita sudah ketahui bersama, tadi materinya sudah disampaikan. Kenapa? Jadi teman-teman, dunia digital marketing ini punya potensi yang sangat besar ke depannya ya. Dalam hal ini kita mengerucut ke marketplace ya, ke e-commerce materinya tadi. Ya, lebih mengerucut lagi tadi kita fokuskan ke Tokopedia dan Shopee ya, Shopee dan Tokopedia. Dan dalam hal ini program yang kita gagas antara saya dan Pak Edi ini untuk menjembatani antara teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman alumni
dengan UKM, dengan UMKM. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih mahasiswa ataupun alumni yang masih nganggur belum kerja, ibu rumah tangga tadi ada kan, ataupun pekerja swasta dan lain sebagainya, ini tidak jadi masalah ataupun tidak jadi kendala. Karena apa? Bisnis online ini kan sebenarnya fleksibel, fleksibel sangat-sangat fleksibel. Teman-teman bisa lakukan di sela-sela kesibukan ataupun di sela-sela waktu senggang teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman nggak sempat menjalankan. Karena ini sangat-sangat fleksibel. Kapanpun, dimanapun itu bisa dijalankan. Karena apa? Bisa lewat handphone semuanya teman-teman. Dan ini sangat fleksibel dan kita akan ditawarkan untuk diajarin ataupun mungkin diberikan materinya ataupun diajarin dari mulai nol, teman-teman yang belum paham gimana buka toko, gimana cara optimasi ataupun memanfaatkan ataupun memaksimalkan toko itu biar jadi penjualan. Produknya pun kita akan siapkan, yang belum punya produk, yang tidak tahu mau jualan apa, kita siapkan produknya. Banyak dari teman-teman UMKM yang punya produk sendiri. Dan kita akan ajarkan, kita akan kasih tahu trik-triknya gimana caranya cari produk. Ya kan? Gimana caranya kita bisa punya produk dari orang lain dengan metode dropship. Nah, itu tadi sudah disampaikan, jadi kurang lebih seperti itu ringkasannya. Dan tadi sudah disampaikan penawarannya. Bahkan sudah dikasih bocoran ya, untuk materi seminar ataupun pelatihan selama 1 bulan, ingat ya, ini selama 1 bulan dari nol sampai bisa jualan, itu biasanya harga yang ditawarkan oleh seorang trainer ataupun pelatih itu bisa jutaan. Dan dalam hal ini Pak Edi hanya memberikan ataupun memberikan keringanan subsidi harga untuk teman-teman, spesial untuk tab Unila ya. Jadi untuk yang masih status mahasiswa, harganya sangat-sangat terjangkau 99.000, ya kan. Kemudian yang bukan mahasiswa lagi, terlibatnya 5 orang pertama Rp350.000. Ini selama sebulan dan konsultasi seumur hidup. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya nantinya menyesal tidak mengambil peluang kesempatan ini, karena apa? Masih banyak program-program yang akan kita berikan ke depannya nanti. Jadi kalau teman-teman sekali ikut bergabung dengan komunitas kami antara saya dan Pak Edi, maka ke depan teman-teman akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dan program-program yang akan kita lanjutkan nantinya lagi. Ya, kurang lebih itu ringkasan yang saya bisa sampaikan. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang tanya lagi, nanti jika ada yang mau bertanya bisa japri langsung ke saya atau sampaikan di grup. Dan jika ingin membagikan informasinya silakan ya mengenai program ini. Dan saya mau nanya lagi, ini teman-teman yang masih mahasiswa ada yang masih pengurus Permatep nggak ya? Pesertanya ini. Masih Kak, masih. Ada pengurusnya ya? Sebagai apa? Ada Kak. Bidang pengabdian masyarakat Kak. Oh ya, ini ada berapa orang yang masih pengurus yang hadir? 1 ya? Sepertinya 3, Pak. 3 ya. Nah, mungkin teman-teman saya minta tolong untuk teman-teman yang masih aktif sebagai pengurus Permatep bisa sampaikan info ini ke teman-teman yang lain yang mungkin tidak hadir. Ya kan? Artinya apa? Ya mungkin ada teman-teman yang belum tahu infonya, tapi sebenarnya ketika dikasih tahu ternyata tertarik. Ya, kenapa? Ingat sekali lagi saya dan Pak Edi ini sifatnya membantu, ya kan? Seperti yang saya sampaikan di awal. Kami hanya ingin membantu memfasilitasi teman-teman semuanya. Nah, jangan bayangkan ataupun jangan lihat harga yang ditawarkan. Karena apa? Tadi disampaikan, semua kalau digratiskan itu tidak ada komitmen nantinya. Saya bilang begitu. Kenapa? Cenderung akan meremehkan. Itu kalau sebuah pelatihan ataupun sebuah materi ataupun pendampingan tidak berbayar itu biasanya disepelekan. Tapi bentuk angka nilai pembayaran ini hanyalah sebagai bentuk komitmen kita. Biasanya kalau orang yang bayar itu komitmen, saya udah bayar, saya nggak mau rugi, gitu. Itu yang saya alamin gitu ya. Ya, jadi teman-teman jangan lihat nilainya. Kita pun kasih nilai tidak mahal ya, artinya ini sangat terjangkau untuk mahasiswa maupun alumni ya dibanding pelatihan-pelatihan ataupun pendampingan di luar sana, gitu ya. Sifatnya kami hanya ingin membantu, memfasilitasi untuk go digital, untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk memberikan peluang ataupun potensi yang ada saat ini, gitu ya. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman yang masih di Permatep bisa sampaikan ke teman-teman lainnya yang masih mahasiswa, bisa melalui grup atau yang lainnya. Kemudian yang teman-teman alumni pun silakan disampaikan ke angkatan-angkatannya, ya masing-masing angkatan silakan bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung japri ke saya, itu aja ya, ke saya Rahmat, gitu. Bilang aja angkatan 2008. Itu sih.
Mungkin ada lagi yang disampaikan? Atau kalau sudah tidak ada closing statement dari Pak Edi, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih teman-teman sudah mau mengikuti hari ini. Insya Allah nanti kita akan buat lagi kalau dikasih kesempatan untuk belajar bareng lagi, mungkin dengan tema yang berbeda. Harapan saya kita menjadi bagian dari solusi dari kondisi saat ini, teman-teman. Dari kondisi saat ini menjadi bagian solusi bagi keluarga, bagi masyarakat umum, bagi UMKM, dan bagi negara kita. Mari kita berkontribusi positif, belajar, dan praktekkan apa yang kita pelajari lebih banyak. Sehingga hal-hal positif akan selalu menyertai kita. Terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Silakan kalau mau undur. Saya tutup ya. Tutup ya teman-teman. Ya Kak.